Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel YouTube saya Miraatul Aziza. Kali ini saya akan share tips melaksanakan ibadah umroh. Nah, sebelumnya saya pernah share video cara daftar haji reguler 1 hari beres. Jangan lupa ya ditonton juga. Bantu klik subscribe, like, and share ya biar makin banyak manfaat dan saya juga makin semangat untuk bikin video-video berikutnya. Terima kasih. Baik, seperti yang kita ketahui tahun lalu pemerintah Arab Saudi memang tidak membuka untuk umroh dan haji ya, karena pandemi COVID. Tahun ini juga memang belum dibuka juga. Mudah-mudahan ada kabar baik, COVID-19 lekas hilang dari permukaan dunia ini dan untuk haji dan umroh dibuka kembali. Nah, ini tips buat rekan-rekan atau semuanya yang punya mimpi pengen melaksanakan ibadah umroh. Nah, saya kasih tips-tipsnya ya. Yang pertama adalah biaya. Untuk biaya umroh reguler itu kurang lebih ya, ini kisaran 28 sampai 30 juta. Nah, itu biasanya tergantung dolar juga dan fasilitas yang akan didapatkan oleh para calon jamaah. Itu biasanya untuk sekamar 4 orang. Kalau misalnya pengen sekamar berdua misalnya karena suami istri ataupun keluarga, nah itu biasanya ada biaya tambahan per orang kisaran 2 sampai 3 juta per orang. Dan kalau misalnya biaya umrah di bulan Ramadan pun biasanya lebih mahal, di atas 30 juta, kisaran biasanya 30 sampai 40 juta. Itu juga nanti berbeda-beda, misalnya 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir itu makin mahal untuk biaya. Nah, untuk biaya ini kalau misalnya kamu yang punya mimpi untuk berumrah, saya sarankan ya mulai nabung dikit-dikit, entah berapapun, terus perbanyak sedekah juga. Nanti insya Allah Allah akan kasih caranya sendiri. Yang penting kita punya niat dulu, terus cari informasi juga ya. Setelah punya dananya cukup, jangan lupa untuk mendaftar di travel umroh yang terpercaya. Jadi carilah dengan mulai dari yang dekat-dekat rumah, terus cari info juga untuk jamaah-jamaah yang sudah berangkat seperti apa. Kalau memang yang saudara kita atau tetangga-tetangga kita ataupun orang yang kita kenal pernah berangkat melalui travel itu akan lebih bagus, jadi kita lebih percaya juga ya. Terus sambil kita cek juga ya di website Kementerian Agama. Setelah kita daftar, nanti biasanya akan dikasih penjelasan juga ya oleh pihak travelnya. Terus misalnya kamu yang berangkat tidak dengan mahram, nanti biasanya ada semacam surat yang harus kamu siapkan, yaitu pendampingan oleh mahram. Nah, biasanya pihak travel akan membantu, itu juga biasanya ada biayanya tersendiri ya per orang biasanya. Jadi misal berangkat sendirian, terus atau mungkin kamu dengan ibu khusus yang cewek yang pakai surat keterangan mahram. Untuk dokumen yang perlu dipersiapkan yaitu fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, terus berikutnya fotokopi akte kelahiran, terus juga selain itu paspor dan kartu kuning ya. Kartu kuning itu sebagai tanda setelah selesai vaksin meningitis. Terus juga fotonya yang untuk visa ya, jadi ukuran 4x6, backgroundnya putih, muka kelihatan 80%, terus tidak memakai kacamata. Terus untuk yang wanita menggunakan hijab. Untuk detailnya nanti biasanya dari pihak travel akan memberitahukan. Paspor juga perlu dipersiapkan ya. Jadi paspor yang sudah punya, alhamdulillah ya, itu kan berlaku 5 tahun. Jadi kalau misalnya memang sudah ada yang pernah bikin,
dan masih dalam jangka 5 tahun, itu berarti masih bisa digunakan. Kalau yang belum, tinggal ini ya, bisa ke kantor imigrasi terdekat. Biasanya nanti daftar online dulu di websitenya kantor imigrasi ya, www.imigrasi.go.id. Nanti tinggal pilih kantor imigrasi terdekat kita dan kita mau datang kapan, terus nanti panduannya juga ada, berkas-berkas yang perlu dipersiapkan, dan kamu akan bisa datang untuk wawancara di kantor tersebut kapan itu nanti. Biasanya per hari dibatasin, jadi kalau udah full biasanya udah disediakan tanggal lain. Terus selain paspor harus ada bukti vaksin meningitis. Nah, itu bisa dilakukan di KKP ya, kantor kesehatan pelabuhan. Nah, itu atau juga di klinik di bandara. Waktu itu saya pernah nanya, bisa juga. Dan dinas kesehatan daerah tertentu ya biasanya juga melayani. Waktu itu saya di Bogor itu kebetulan dinas kesehatannya melayani, kalau itu hasil vaksin meningitisnya bisa dipakai untuk 2 tahun. Jadi kalau misalnya dalam 2 tahun itu mau beberapa kali untuk umroh masih bisa. Nggak harus rajin tanya juga ke pihak travelnya, misalnya mulai perlengkapan apa aja yang perlu dipersiapkan, terus berikutnya juga kapan manasiknya, terus fasilitas apa yang didapatkan. Pokoknya cari info sedetailnya. Di persiapan fisik, untuk fisik itu penting banget ya, karena di sana waktunya sangat singkat, kisaran 9 hari kalau yang reguler ya. Nah, itu jadwalnya padat banget, dan kalau misalnya fisiknya kurang sehat, nanti kurang optimal ibadahnya di sana. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, mulai dari makan makanan yang sehat, bergizi, terus juga olahraga juga. Karena di sana kita juga akan banyak jalan juga, jadi misalnya kalau yang nggak biasa olahraga, hamin sebulan atau 2 bulan kamu udah mulai rajin, misalnya jalan kaki deket-deket rumah, terus ataupun mungkin lari-lari kecil, jogging gitu ya. Jadi biar meningkatkan kesehatan fisik dan meningkatkan dopamin kita ya, jadi lebih bahagia. Oke, selain fisik juga ini khususnya untuk wanita ya. Untuk yang wanita biasanya kan ada jadwal datang bulan. Nah, ini sebenarnya kamu kalau misalnya memang pas misalnya dijadwalkan keberangkatannya itu kamu pas haid dan pas di sana haid, sebenarnya juga nggak apa-apa, nggak masalah, karena info dari Pak Ustadz nih. Jadi kita akan mendapatkan pahala apa yang biasa kita lakukan di Indonesia, di tanah air ya. Jadi misalnya kita biasa berduha, nah meskipun kita di sana tidak berduha, kita tetap dapat pahalanya. Kita biasa tahajud, baca Quran dan lain-lain, kita tetap dapat pahala. Jadi belibet ya. Nah, cuman kalau saya sendiri kemarin mikirnya sayang juga ya, nyampe sana kurang optimal gitu sih. Jadi saya berkonsultasi ya dengan dokter, jadi untuk memperlambat head saya, jadi istilahnya biar nggak keluar head dulu gitu ya. Nah, itu juga itu pilihan dari masing-masing, silakan mau yang biar tetap head di sana atau enggak. Kalau saya kebetulan waktu itu milih yang biar nggak head dulu, jadi headnya itu atau mensnya itu pas balik ke Indonesia. Nah, ini setelah saya diskusi dengan dokter, itu disarankan untuk minum obat ya. Jadi obatnya itu diminum H-7 sebelum haid. Jadi misalnya kamu haid tanggal 14, berarti tanggal 1-nya sudah mulai minum obat ini. Nah, ini jangan lupa ya dikonsulkan dengan dokter dulu. Jadi masing-masing dokter kan mungkin memberikan sarannya berbeda. Kemudian waktu itu untuk saya obatnya beli di apotek
mungkin nanti sambil sambil dikonsulkan dengan dokter. Waktu itu obat saya namanya Primolut N. Nah, itu diminum H-7 sebelum perkiraan haid ya, sampai dengan selesai ibadah umroh. Jadi sampai balik ke Indonesia, nah itu baru stop. Nah, itu memang setelah saya nggak minum itu memang langsung haid gitu ya. Nah, ini bagaimana keamanannya? Insya Allah aman sih. Jadi tidak masalah, hanya menunda untuk haidnya itu. Jadi di sana bisa optimal lah ya. Terus berikutnya adalah persiapan psikologis ya. Jadi kita harus persiapkan psikologis juga ya. Kadang kan ada yang berpikir, dosa saya masih banyak, inilah itulah, saya kayaknya belum siap. Nah, itu kita harus persiapkan psikologis juga, lebih tenang dan bismillah intinya mau beribadah gitu ya. Jadi kalau tips-tips dari Pak Ustadz sih, intinya kita perbanyak untuk istighfar, terus juga sholawat, seperti itu. Jadi istilahnya biar kesalahan atau dosa-dosa kita berguguran ya, sedikit demi sedikit. Jadi pas nyampe sana kita udah lebih bersih, lebih tenang dan lebih yakin, lebih mantep. Nah, sama ini ya, kadang kan kita suka ini ya, ada yang misalnya teman kita atau saudara kita atau siapapun yang mau umroh itu ini ya, misalnya mau dimaafkan. Nah, itu sebenarnya salah satu wujud untuk membersihkan diri ya. Jadi istilahnya biar kalau misalnya ada segala dosa atau hal-hal yang tidak mengenakan orang lain itu sudah termaafkan. Tips berikutnya yaitu, ini nggak kalah penting ya, perlengkapan. Nah, perlengkapan itu kan biasanya nanti dari pihak travel sudah memberitahukan apa-apa yang mau dibawa. Nah, itu dipersiapkan. Jadi mulai dari baju ihram ya, yang putih-putih, itu mulai dipersiapkan. Terus baju perlengkapan biasa ya, yang menutupi aurat tentunya. Terus saran saya membawa baju secukupnya. Jadi istilahnya kalau misalnya kita nggak melondrikan di hotel, nanti penginapan kita di sana ya istilahnya, tapi di sana sih kayaknya kalau pas suhunya sedang itu nggak sampai berkeringat sih. Jadi yang penting jaga kebersihan dan kesucian. Terus mulai dari pakaian dalam juga, terus juga perlengkapan pribadi, perlengkapan ibadah, terus toiletries, terus juga kayak obat-obatan penting ya yang memang biasa kamu konsumsi, istilahnya yang penting aja sih yang kamu butuhkan. Terus berikutnya Al-Quran tentu yaitu ya pasti. Terus buku catatan-catatan kecil, karena biasanya kadang teman-teman itu pasti ada yang nitip doa. Nah, waktu itu sih saya catat ya di buku khusus titip doa. Jadi saya catat, misalnya pas udah nyampe sana pun kalau misalnya masih ada yang WhatsApp, saya catat. Jadi biar nggak ketinggalan nanti, sama bolpen bawa, nanti kalau yang udah dibacakan kita centang, jadi biar nggak ada yang kelewat. Terus tips dari saya juga selain itu bawa botol minum. Jadi semacam Tupperware gitu ya, ukuran ya mungkin 750 ml sampai 1 liter ya. Jadi bisa dibawa-bawa. Nah, nanti akan bermanfaat banget. Jadi kita bisa pas ibadah di masjid itu tenang ya, karena misalnya haus tinggal minum gitu kan. Terus berikutnya juga bawa botol spray kecil ya. Jadi saat nanti misalnya pas di sana lagi agak panas apa-apa, spray itu kita masukin air zam-zam, tinggal kita semprot-semprotin di muka ya. Terus berikutnya, yang gak kalah penting juga ya, uang saku. Nah, ini kita bisa tuker ya pas di Indonesia itu ke money changer terdekat aja. Untuk 1 realnya itu udah lama sih ya, 3.300. Untuk yang tahun ini 3.700 sekian. Nah, untuk nukernya itu bisa di money changer, biasanya toko emas juga ada yang menyediakan juga ya untuk penukaran real. Kalau di
saya sendiri kalau di wilayah Bogor, waktu itu saya nuker di toko emas yang di Cicurug ya, yang sebelah kanan jalan kalau dari arah Ciawi. Nah, terus bisa juga di bandara, yaitu di bandara juga ada. Waktu itu saya sempat menukar receh juga pas di musola. Jadi musola itu ada apa namanya ya, penjaganya gitu juga, istilahnya nggak resmi sih, cuma alhamdulillah sih amanah sih, uangnya istilahnya bener-bener uang real. Jadi waktu itu karena ada tips juga nih dari keluarga yang udah pernah ke sana, di sana kan kita mesti banyak bersedekah juga. Terus berikutnya ini juga penting nggak penting, kalau saya aja ya bawa kacang hijau. Jadi di sana nanti banyak merpati, terutama di sekitaran Mekah. Nah itu nanti kalau misalnya ada, kita kasih kita tebar saja kacang hijau itu, nanti mereka tuh pada datang gitu. Pokoknya seru deh, istilahnya itu juga sedekah juga ya, sedekah memberikan makanan ke makhluknya Allah. Itu untuk perlengkapan ya. Terus berikutnya adalah ilmu. Nah ilmu juga sangat penting banget itu. Kalian mulai baca-baca aja. Kalau misalnya sudah punya buku panduannya dari pihak travel, mulai dibaca-baca, meskipun nggak harus hafal ya, kita udah setidaknya oh ya bacanya ini nanti. Kalau tips dari saya sih, buku panduannya dikasih ya, kayak notes gitu. Misalnya ini doa naik kendaraan, terus doa syai, terus doa pas apa, jadi saya kasih note-note di pinggirnya, jadi enak pas nyari-nyari juga nggak terlalu lama. Jadi misal yang sederhana atau mungkin yang pendek-pendek bisa sambil dihafal, misal doa saat masuk Masjidil Haram, ataupun mungkin saat minum air zam-zam. Nah itu kalau minum air zam-zam kan kita sering lakukan ya, jadi saran saya kalau yang itu dihafal, jadi biar pas mau neguk air zam-zam kita baca doa itu. Terus biasanya dari pihak travel juga akan menyediakan ini ya, manasik umroh. Jadi nanti sebaiknya kalian hadir di manasik itu. Jadi nanti pembimbing umroh akan menjelaskan detail, mulai dari pengetahuan dasar, rukun, syarat dan lain-lain, sampai dengan nanti teknis pelaksanaannya. Terus untuk yang pria juga biasanya diajarin juga cara memakai baju ihramnya. Jadi jangan sampai terlewat ya untuk datang ke manasik umrohnya. Itu video tips ataupun gambaran untuk persiapan menjalankan ibadah umroh, untuk persiapan di tanah air ya, di Indonesia sebelum berangkat. Tonton juga ya video selanjutnya, yaitu persiapan mulai dari bandara sampai dengan ke tanah suci. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.